Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa Manajemen Keuangan Lanjutan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Kita berada di pertemuan ke-13 ya. Sebelumnya kita membahas terkait pertemuan 14 ini harusnya sebelumnya kita membahas itu terkait perilaku keuangan. Pertemuan 12, kemudian di pertemuan 13 kemarin kita telah membahas tata kelola perusahaan. Sekarang kita akan membahas kebijakan dividen atau dividend policy. Oke. EAT untuk siapa? EAT itu apa, teman-teman? EAT itu earning after tax, artinya ya laba bersih setelah pajak, seperti itu. Ini singkatan aja ya. Jadi ketika teman-teman punya usaha, laba bersih setelah dikurangi pajak itu untuk siapa? Ya. Ini untuk dua, di sini ada diperuntukkan untuk dua kepentingan ya. Pertama kepentingan pemegang saham, kedua kepentingan perusahaan. Kalau untuk pemegang saham akan dibagikan dalam bentuk uang dividen. Ini bisa bentuknya uang, bentuknya barang, bentuknya saham sendiri itu sendiri juga bisa. Jadi, ini saya kasih kamu lembar saham sebagai dividen itu juga bisa ya. Kasih mobil itu juga bisa. Tapi intinya adalah bentuk bagi hasil atas laba yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi pajak untuk para pemegang saham ya. Kemudian untuk perusahaannya sendiri ya. Jadi ketika teman-teman udah laba setelah dikurangi pajak, teman-teman memutuskan saya nggak mau bagi dividen, saya pengen labanya ditahan untuk digunakan sebagai modal kerja tahun berikutnya. Maksudnya seperti itu ya. Oke, dividen sendiri itu apa? Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham yang besarnya sebanding dengan jumlah lembar saham yang dimiliki. Jadi kalau teman-teman nanti dividen per lembarnya adalah 10, kalau teman-teman punya 10 lembar ya berarti 10 dikali 10. Jadi tergantung pada kepemilikan teman-teman punya berapa lembar, seperti itu ya. Dividen adalah aliran kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham atau equity investors. Nah ini sebenarnya pendapat ini tidak terbatas pada aliran kas ya, tapi pada berupa aset, baik itu aset kas maupun aset non cash. Tapi yang sangat lazim dilakukan adalah berupa aliran kas. Nah, adapun kebijakan dividen. Kebijakan dividen merupakan keputusan mengenai berapa banyak laba yang diperoleh perusahaan akan dibagi kepada para pemegang sahamnya dan atau akan diinvestasikan kembali sebagai laba ditahan, seperti itu. Itu yang kita akan bahas pada hari ini ya, kebijakan dividen. Teman-teman mau bagi atau tidak. Nah, tipe dividen sendiri tadi sudah saya jelaskan, bisa berupa cash, bisa berupa non-cash. Non-cash itu kalau di pasar saham bisa berupa dividen saham. Jadi yang dibagi bukan uang tapi lembar saham. Misalnya teman-teman punya 10 lembar saham, teman-teman dapat dividen berupa lembar saham, teman-teman dapat 1 atau 2 lembar saham baru. Nah, itu dividennya seperti itu juga bisa ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembagian dividen ya, terutama ini yang paling berpengaruh ya, itu faktor liquidity atau faktor ketersediaan cash perusahaan. Faktor ketersediaan cash perusahaan ini sangat-sangat mempengaruhi karena kadang laba itu tidak tercermin dalam ketersediaan cash-nya. Bisa jadi laba itu merupakan pencerminan dari piutang yang belum dibayarkan hingga tahun berikutnya. Maka dari itu tidak hanya melihat besaran laba tapi melihat ketersediaan kas ataupun likuiditas pada sebuah perusahaan. Kebutuhan dana untuk membayar utang. Apabila sebagian besar laba digunakan untuk membayar utang, maka yang digunakan untuk ya pasti. Jadi balik lagi sama lagi tadi melihat likuiditas.
ketika perusahaan dihadapi pada sebuah realita adanya tunggakan hutang kepada supplier, terutama supplier utama ataupun kepada perbankan yang itu sulit untuk ditunda ataupun direnegosiasi atau direstrukturisasi, maka pasti prioritas pemegang saham untuk memperoleh dividennya itu semakin kecil ya. Kecuali teman-teman melakukan langkah untuk restrukturisasi hutang ataupun pembagian dividen yang ditunda hingga waktu pertengahan tahun ataupun akhir tahun. Rencana perluasan usaha atau kesempatan investasi. Nah, ini dia. Teman-teman juga selaku manajer keuangan akan dihadapi sebuah realita bahwa perusahaan teman-teman akan membutuhkan dana segar untuk melakukan pelebaran usaha, sehingga uangnya untuk dividennya ditahan terlebih dahulu. Stabilitas pendapatan, pembatasan dari saham preferen. Jadi gini, saham itu kan ada saham biasa, ada saham preferen. Saham preferen itu ya saham premium lah. Jadi ketika ada uang sisa 10, ya, kemudian ada dua pemegang saham, saham biasa dan saham preferen, maka yang prioritaskan adalah saham preferen. Jadi orang yang punya saham preferen akan dapat lebih dulu. Kalau masih ada di sisa ya teman-teman sebagai pemegang saham biasa ntar dapat, kalau nggak ada ya sudah nggak dapat. Ya, seperti itu. Kebijakan dividen stabil, meningkat, rasio yang konstan, dividen reguler plus ekstra, dividen residual. Nah, kita akan bahas satu. Nah, kebijakan dividen yang stabil. Besarnya pembayaran dividen setiap tahun relatif stabil, bisa meningkat harga saham sebab dividen stabil dapat dianggap mempunyai risiko yang kecil. Memberikan kesan kepada investor bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang, diasumsikan pemegang saham sebagai menggantungkan hidupnya perolehan dari. Jadi maksudnya kebijakan dividen stabil itu pembayarannya setiap tahun ada, besarannya kurang lebih sama seperti itu. Ya. Kemudian yang meningkat, perusahaan membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Jadi tidak seperti tadi, ini mengikuti dengan growth pertumbuhan laba dari perusahaan. Jadi ketika perusahaan bertumbuh, maka dividennya akan ikut bertumbuh seperti itu. Tumbuhnya perusahaan kan tercermin dari laba bersih ya. Kebijakan dividen rasio konstan. Jadi dividen akan berubah sesuai dengan laba yang dihasilkan teman-teman, dengan dividen payout ratio yang tetap. Jadi gini, misalnya teman-teman, kebijakan ini adalah kebijakan yang berpacu pada payout ratio yang tetap. Ketika teman-teman labanya 100, ini teman-teman menetapkan dulu payout ratio. Payout ratio merupakan pengeluaran uang untuk dividen berdasarkan laba. Misalnya payout ratio teman-teman 50%. Berarti ketika labanya 1M, teman-teman payout ratio-nya 50%, artinya dividennya 500 juta. Karena rasionya konstan, ya, kalau teman-teman labanya 100, ya juga nanti pengeluarannya 50% dari 100. Itu maksudnya. Ini kebijakan reguler plus ekstra. Kebijakan ini menetapkan jumlah minimal dividen yang dibayarkan dalam keadaan keuangan yang lebih baik dan memungkinkan, maka perusahaan akan membayar dividen ekstra atas jumlah. Jadi biasanya tadi yang stabil, kalau nanti kita kondisinya terbaik akan mendapatkan reguler atau ekstra, misalnya setahun bisa 2 kali. Kebijakan dividen residual. Nah, di sini teman-teman dividennya dibayar jika kesempatan investasi perusahaan
atau dana yang dibutuhkan telah terpenuhi. Misalnya PT ABC memperkirakan laba bersihnya dan rencana investasi 5 tahun mendatang sebagai berikut. Laba bersih 2, 1,5, bla bla bla, rencana investasi 1, 1,5, 2, 1,5, 2. Jika perusahaan memiliki 1 juta lembar saham dengan harga pasar 1.000, maka dividen menurut kebijakan residual adalah sebagai berikut. Nah, sini teman-teman bisa lihat ya, laba tahun pertama. Ini tahun 1 sampai 5. Ini kebutuhan ekspansinya, ini dividennya. Nah, jadi kebijakan ini adalah kebijakan sisa. Jadi kalau misalnya laba 2 tapi keperluannya 1, ya nanti dividennya cuma 1. Ya, labanya 1,5, investasinya 1,5, butuhnya ya 0. Jadi tergantung kebutuhan investasi tahun depan ya. Seperti itu. Kemudian kebijakan dividen dalam. Pada prakteknya, perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Kebijakan ini memungkinkan besar disebabkan oleh asumsi bahwa investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek yang bagus. Begitu juga sebaliknya, investor cenderung lebih menyukai dividen yang tidak berfluktuasi. Jadi investor lebih suka daripada yang naik turun. Investor lebih suka yang stabil, gitu. Walaupun nggak naik sama. Oke, kita lanjut teman-teman. Pada umumnya perusahaan akan menaikkan dividen hingga suatu tingkatan di mana mereka yakin dapat mempertahankan dividen di pasar. Jadi kalau mereka yakin kedepannya akan naik terus, mereka akan naikin. Tapi kalau kedepannya tidak yakin, mereka daripada naik tahun ini tapi tahun depan turun, mereka mending menstabilkan setiap tahunnya. Nah, kasus PT Aba selama 8 tahun terakhir mempunyai data sebagai berikut. Ini laba bersih ya, laba bersih 2005 sampai 2012. Ini kan naik turun ya, 120, turun, naik, 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 turun, ya. Nah, perusahaan mempunyai jumlah saham yang beredar. Nah, ini kita ada soal ya, kita langsung belajar di sini. Bisa ada dividen per lembar saham jika kebijakan dividen stabil di 1.600. Nah, ini per lembar, ini mereka punya 40.000 lembar ya. Punya 40.000 lembar saham. Kecuali jika laba per lembar saham yang diperoleh perusahaan mencapai Rp 6.000 2 periode berturut-turut, maka dividen akan dibayarkan 2.400. Ya. Jadi kalau labanya 6.000 secara 2 tahun, maka nanti dari yang dividen per lembarnya 1.600 jadi 2.400. Dividen yang dibayarkan meningkat terus dengan pertumbuhan 10%. Dividen yang dibagikan tahun 2005 sebesar 1.500. Misalnya dividen jika ditentukan dividen payout ratio-nya 60 dari laba bersih. Besar dividen jika kebijakan dividen adalah reguler 1.600 plus ekstra 40%. Jika laba per lembar seharinya adalah mencapai 5.000. Kalau laba per lembarnya EPS nih, laba per lembar itu adalah EPS. Nah, EPS itu caranya laba bersih dibagi jumlah lembar saham. Misalnya laba bersihnya 1 miliar ya, dibagi 40.000. Nah, jadi kalau EPS-nya 5.000, teman-teman dapat bonus 40% dari 1.600. Ya, ini kita ngitung EPS-nya. Ini itu adalah, ini jangan lupa ya, di sebelah sini laba, yang 40.000 ini adalah lembar saham. Ini dibagi ini laba dibagi lembar saham sama dengan EPS. Nah, tadi gimana biar dapat bonus kalau EPS-nya lebih dari 5
ribu. Yang mana yang dapat bonus? Ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Ya. Nah, dividen yang dibayarkan ya. Tadi yang dapat ini ya, dia dapat bonus. Seperti itu. Dividen berguna jika kebijakan dividen adalah 10%. Ya, kalau kebijakan dividennya setiap tahun naik 10% tanpa memperhatikan apapun, maka teman-teman tadi dividen regulernya 1.500 tinggal ditambahin 10%-nya, maka nanti dividennya berubah seperti ini. Jadi acuannya 1.500 dulu ya, 1.500 setiap tahun nambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 gitu. Nah, ini kalau dividen payout ratio 60% dari laba bersih. Jadi berapapun labanya, teman-teman cari dividennya itu cukup dikali dengan 60%. Nah, ini hasil dividen per sahamnya. Itu bergantung pada jumlah laba bersih karena payout ratio-nya udah baku, udah pasti segitu. Itu tergantung kebijakan teman-teman. Ya. Kemudian dividen ditentukan secara reguler 1.600 dan 40% jika EPS ditambah di atas 5.000. Oh, ini sorry ya. Ini yang dividen ekstra nih. Oke, jadi cara menghitungnya adalah bottomnya 5.000 syaratnya ini ya sebagai pengurang, kemudian ini adalah EPS-nya baru dikali dengan 40%, itu ketemu nilai tambah dividennya berapa, seperti itu. Ini juga ada kasus lagi teman-teman di slide 23 ini ya, slide 23 nanti teman-teman tinggal dikerjakan slide itu ya, slide 23 sebagai tugas ya. Jadi tidak usah merangkum, teman-teman tinggal kerjain yang slide 23 aja. Kemudian stok dividen. Nah, stok dividen atau berarti kan tadi dividennya cash, sekarang dividennya adalah berarti lembar saham. Nah, ini biasanya kalau perusahaan lagi likuiditasnya jelek, jadi mau nggak mau dia harus ngasih lembar saham aja biar investor tetap memperoleh keyakinan perusahaan terus berkembang, tapi lagi nggak ada uang gitu. Karena misalnya buat kebutuhan A, B, C, D, F, G, investasi, teman-teman dibagikannya adalah lembar saham baru. Misalnya struktur PT ADA sebelum stok dividen adalah sebagai berikut. Saham biasa 100 lembar, per lembarnya harganya 1.000, totalnya 100 juta. Ya, ini stok premiumnya 20 juta. Ini saham preferen. Laba ditahan 680. Jadi total modalnya adalah 800 juta. Nah, perusahaan membagi stok dividen sebesar 5% dari saham yang beredar dengan harga 6.000 per lembar. Jadi ini 100.000 ini dikali 5% berapa teman-teman? Ya, kita ketemu sebenarnya. 500% dikali 100.000 5.000 lembar. Jadi ntar ada tambahan 5.000 lembar saham baru ya sebagai dividen. Nilainya berapa? Nilainya adalah nilai bukunya adalah 6.000. Jadi teman-teman nanti nilai pasarnya adalah 6.000. Jadi teman-teman nanti sahamnya dihargai 6.000 ya per lembarnya, tinggal nanti teman-teman dapat berapa lembar. Kemudian nilai nominalnya adalah 1.000, tadi kan 1.000 ya di akta ya. Jadi 5 juta, nilai nominal 5 juta, nilai pasarnya 30 juta, stok premiumnya 25 juta, ini 30 kurangi 5. Struktur modal setelah stok dividen. Jadi struktur modalnya, tadi kan ini 100.000 ya lembarnya, ketambahan 5.000 di sini. Nominalnya 5 juta. Stok premiumnya tadinya 20 juta, ketambahan 25. Ini ada laba ditahan. Laba ditahannya kenapa berkurang? Karena diambil untuk penerbitan saham baru, sehingga tetap modalnya ada di angka 800, seperti itu. Kemudian ini ada contoh 2, teman-teman. PT AB
C memiliki 300.000 lembar, saham beredar EAT-nya 4,5 miliar, ini laba bersihnya 4,5 M, lembar sahamnya 3 juta, sehingga EPS 1.500. Saat ini harga pasar saham PT-nya 45.000, sehingga PR-nya 30 kali. PR itu adalah harga dibagi, harga kan 45.000 dibagi EPS, ketemu PR. Nah, semakin gede PR-nya, sahamnya semakin mahal. Kemudian perusahaan mengambil kebijakan untuk membagikan stok dividen 20%. Ya, jawab. Labanya 4,5 miliar, jumlah sudah stok dividen adalah 3,6 lembar, jadi yang tadinya 3 juta lembar jadi nambah 33.600.000 karena ada stok dividen 20%. EPS sudah stok, ini yang ditanyakan berapa EPS setelah stok dividen. EPS rumusnya apa teman-teman? EPS adalah laba dibagi jumlah saham. Labanya berapa? Labanya 4,5 M. Jumlah lembarnya berapa? Ketambahan jadi 3,6. Nah, IPS-nya turun jadi 1,250, jadinya 1.500 karena pembaginya bertambah. Nah, harga saham sudah stok dividen yield adalah PR dikali IPS. PR-nya 30, IPS-nya 1,250, turun. Yang tadinya 45.000 turun jadi 37.500. Gitu. Ya. Ini tugas juga slide 29, teman-teman nanti tinggal kerjakan. Stock split. Nah, apa itu stock split, teman-teman? Stock split itu split kan dibagi 1 jadi 2, 3 jadi 4. Stock split adalah pembagian saham. Tinggal nanti pembagiannya seperti apa itu kebijakan teman-teman sebagai manajer keuangan. Ya, misalnya 5:4, berarti setiap 5 lembar saham biasa akan jadi 4 lembar saham baru seperti itu. Kita coba lihat ya. Perusahaan sebelum stock split mempunyai struktur modal sebagai berikut. Saham biasanya 250.000 lembar, harganya 4.000, stok premium 500, laba ditahan 900, modalnya jadi 2,4. Ini tambahin semua aja jadi 2,4. Perusahaan memulai stock split dari 1 lembar saham menjadi 2 lembar saham, berarti stock splitnya adalah 1:2. Ya, 1 lembar ini akan menjadi berapa teman? 2. Jadi yang 250.000 lembar jadi 500.000 lembar ya. Harganya turun jadi 2.000. Modalnya tetap sama ya 2,4. Yang menyesuaikan adalah apa? Harga sahamnya seperti itu. Kita lanjut. PT ABC bla 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 bla. Nah, ini dipecah ya jadi 2 lembar ya. Dari 3 juta jadi 2 berarti 6 juta. Berapa EPS sudah stock split? EPS-nya tadi laba dibagi jumlah lembar. Ini dari 1.500, EPS-nya turun jadi 750. Harga sahamnya dari 45.000 turun ke 22.500. Nah, itu terkait materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sebagai manajer keuangan dan juga bermanfaat teman-teman nanti di dunia keuangan juga ya. Ini biasanya di pasar modal juga kepake. Nah, seperti itu aja. Jadi tugasnya cuma ngerjain slide 23 sama 29. Semoga bisa diikuti teman-teman semua dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.